Yang terhormat Prof. Agus Mariono dan teman-teman semua yang menonton channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan fenomena yang terjadi di wilayah barat Indonesia melalui presentasi saya yang berjudul Kupas Tuntas Banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai masalah sistemik. Di sini saya akan mencoba melihat banjir tidak hanya sebagai masalah biasa tapi menjadi masalah sistemik dengan asas penerapan teknik sistem. Sebelum kita ke masalah banjir, kita harus tahu dulu masalah bisa dikatakan masalah sistemik jika dia memiliki 3 ciri. Yang pertama itu berulang atau recurring, lalu kedua itu widespread atau menyebar, lalu yang ketiga itu mengakar, masalahnya mengakar atau root cause. Saya akan bahas satu persatu. Pertama dimulai dengan berulang. Ini bisa dibuktikan dengan data historis. Banjir di Sumatera bukanlah fenomena baru jika kita tarik garis waktu dari catatan sejarah. Kita mencatat banjir besar di tanah datar sejak tahun 1875, yang berarti ini dari zaman sebelum Indonesia merdeka. Lalu hingga masuk ke era modern dari tragedi Bahorop 2003, Aceh 2006 hingga Kota 50 pada 2020, sampai kemarin yang terbaru yaitu tahun 2025 Desember akhir. Ini membuktikan ciri pertama, yaitu banjir ini adalah masalah yang terus berulang tanpa solusi yang benar-benar memutus rantainya. Lalu ciri kedua itu akar masalah. Di sini saya menarik kesimpulan dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama itu faktor alam. Secara geografis, wilayah Aceh hingga Sumatera Barat berada di jalur bukit barisan. Kondisi topografinya sangat menantang. Bagian hulu sangat curam, sedangkan hilirnya landai dengan sungai-sungai yang pendek namun beraliran deras. Ditambah lagi dengan pengaruh iklim global yang memicu peningkatan intensitas hujan yang ekstrim secara tiba-tiba di wilayah tropis ini. Lalu yang kedua itu akar masalah dari faktor manusia. Itu ada dua, yaitu pertama dari deforestasi besar-besaran dan tata ruang yang buruk yang mengganggu drainase alami berupa sungai. Lalu terjadi penyempitan dan pendangkalan daerah aliran sungai akibat air hujan tidak lagi meresap ke tanah melainkan langsung meluncur sebagai aliran permukaan atau surface runoff dengan volume tinggi. Air yang meluncur ini membawa material berbahaya seperti batu, lumpur, dan potongan kayu yang dapat melipat kali gandakan daya hancur di daerah rendah. Inilah yang kita sebut dengan banjir skala besar atau banjir bandang. Lalu ciri yang ketiga itu widespread atau dampak yang meluas. Ini saya kutip dari narasi. Itu ada 1068 jiwa meninggal dunia, 190 hilang, dan ribuan luka-luka. Namun yang bersamaan dengan itu juga menyebar ke ekonomi, yaitu jalur logistik lintas Sumatera menjadi nadi distribusi barang terputus, ketahanan pangan dari sawah mengalami puso atau gagal panen, lalu dari segi infrastruktur dan sosial, kerusakan jaringan listrik hingga trauma psikologis mendalam bagi para pengungsi. Lalu di sini mengutip dari buku Pola Pikir Sistem dari Prof. Agus Mariono, kita melihat suatu kejadian atau fenomena itu sebagai sebuah sistem. Nah, sistem itu ada input, proses, dan outputnya. Di sini banjir bukan merupakan hanya sekadar kelebihan air, namun melainkan kegagalan sistem dalam mengelola keseimbangan sistem. Jadi antara input, proses, dan output itu harus saling seimbang. Nah, inputnya kan air hujan, lalu prosesnya itu infiltrasi dan drainase, lalu outputnya itu discharge ke sungai. Nah, di sini kita melihat masalah berada di prosesnya, yaitu di infiltrasi atau proses masuknya air hujan di dataran dan drainase yang buruk. Lalu di sini saya juga mencoba menarik akar masalah banjir di Sumatera. Itu ada banjir Sumatera itu berasal masalahnya dari alam dan manusia ya. Kalau alam itu faktornya ada anomali cuaca dan perubahan iklim serta kondisi geografis. Nah, ini kita sebagai manusia tidak bisa mengubah karena ini udah dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa mengubah yang dari faktor manusia, yaitu deforestasi dan drainase yang tidak memadai. Yang dari deforestasi itu penyebabnya penanaman sawit dan penjualan kayu sebagai komoditas, dan penanaman sawit itu karena kebutuhan minyak nasional dan sawit sebagai komoditas ekspor. Lalu drainase itu penyebabnya adalah design failure atau kegagalan desain. Lalu sedimentasi karena surface runoff tadi yang meningkatkan sedimentasi di drainase yang ada sehingga penampang drainase menjadi lebih sempit. Lalu sampah yang terbawa dari runoff juga dan menutupi drainase yang ada. Lalu dampaknya juga menyebar dari ekonomi, sosial, infrastruktur, bahkan ke dampak lainnya. Solusi yang saya tawarkan itu ada 4 sisi, dan ini semua bisa terjadi dan terlaksana hanya jika
semua komponen sistem, semua ornamen masyarakat bisa saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi dalam memecahkan masalah banjir yang ada. Yang pertama itu intervensi teknis dan infrastruktur atau dari sisi drainase. Itu yang pertama juga dari audit dan redesain drainase, yaitu dengan merancang dengan kala ulang yang lebih tinggi, misalnya dari 5 tahun menjadi kala ulang yang lebih tinggi, yaitu 25 sampai 50 atau bahkan 100, sehingga bisa mengakomodasi tren curah hujan ekstrim yang lebih parah akibat perubahan iklim. Lalu yang kedua itu sistem manajemen sampah terintegrasi. Itu bisa dengan menerapkan teknologi trash track atau penyaringan sampah mekanis di titik-titik pompa dan edukasi dari hulu ke hilir agar sampah tidak menyumbat inlet drainase kota. Lalu yang ketiga itu penerapan sponge city concept. Ini bisa dengan mewajibkan penggunaan permeable pavement atau paving berpori, bioswale atau selokan alami, dan kolam retensi bawah tanah pada pembangunan gedung gedung baru dan area publik untuk menahan air runoff, sehingga lebih banyak air yang terinfiltrasi dan debit air runoff bisa dikurangi. Lalu solusi yang kedua itu dari sisi deforestasi, yaitu dengan merekayasa kebijakan lahan dan tata ruang. Solusi pertama itu dari moratorium dan zonasi lahan, itu dengan penegakan hukum rencana atau tata ruang wilayah RT RW, atau rencana tata ruang wilayah yang ketat. Lahan yang melanggar fungsi hutan lindung harus dikembalikan ke fungsinya, dan ini tidak boleh kompromi dan akan dikenakan denda administratif. Lalu yang kedua itu dari sisi restorasi dan reboisasi, itu bisa dengan memperbaiki fungsi hidrologis tanah di hulu yang sudah rusak dengan penanaman kembali dengan tanaman-tanaman yang berakar kuat di bantaran sungai dan lereng kritis untuk mengurangi erosi tanah yang menyebabkan pendangkalan sungai di hilir serta mengurangi dampak longsor. Lalu yang ketiga solusinya adalah sertifikasi sawit berkelanjutan atau ISPO. Ini mewajibkan sertifikasi ISPO bagi seluruh pelaku usaha sawit, dan lahan sawit yang terbukti berada di kawasan hutan lindung ini nggak bisa masuk ke rantai pasok pabrik atau di blacklist, sehingga mereka tidak bisa beroperasi lagi. Lalu solusi yang ketiga itu dari sisi adaptasi dan mitigasi sisi alam. Yang pertama itu early warning system atau EWS. Ini dengan mengintegrasikan sensor curah hujan di hulu dan sensor tinggi muka air TMA di sungai. Dan jika hulu udah tinggi atau siaga 1 curah hujannya, ini bisa sistemnya itu mengirim otomatis ke warga yang ada di hilir dengan estimasi waktu kedatangan atau lag time yang dapat memberikan waktu evakuasi kepada mereka. Notifikasinya itu bisa dari SMS atau sirena. Lalu yang kedua itu pemetaan resiko banjir. Ini bisa dengan pembuatan peta bahaya wilayah atau flood hazard map, dan ini bisa digunakan untuk jadi basis menolak IMB, izin mendirikan bangunan, sehingga nggak ada warga yang membangun di zona merah dan lokasi yang tidak aman lainnya. Lalu solusi yang keempat itu dari segi sosial ekonomi. Ini dari segi dampaknya, agar dampaknya berkurang. Yang pertama kan dari edukasi, dan kita bisa mengubah mindset dari yang mereka pasrah menjadi tanggap bencana, dan ini bisa dibentuk dari komunitas-komunitas yang ada, sehingga mereka dapat melakukan sosialisasi rutin tentang jalur evakuasi, simulasi bencana, dan pemahaman bahwa saluran air bukanlah tempat pembuangan limbah. Yang keempat itu asuransi berbasis resiko. Ini bisa dilakukan dengan mendorong skema asuransi jika nanti terjadi banjir, sehingga dari sektor pertanian yang gagal panen itu bisa dibantu, dan properti masyarakat yang rusak itu juga bisa dibantu dalam pemulihannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi acuan atau referensi dalam pemangku kebijakan dalam menarik solusi-solusi yang akan dilakukan, sehingga banjir di Sumatera yang merupakan masalah sistemik tidak terulang lagi. Terima kasih.